Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV, telah hadir di studio Dr. Anton Permana. Ini orang yang terkenal bicara tentang politik, ya, menganalisa persoalan-persoalan yang kontemporer, karena memang beliau ini adalah doktor di IPDN terkait dengan kepemerintahan. Jadi kita hadir pada kesempatan ini berbicara tentang Pak Anton. Ini suasana tahun politik ini banyak sekali fakta yang sudah terjadi. Itu adalah aparatur negara sangat patut diduga, bahkan sudah lagi diduga ya, karena sudah terang-terangan berkumpul berhimpun di situ, ada capres tertentu yang hadir ya, dan pada kenyataannya juga fakta 2019 itu terjadi aparatur negara itu terlibat di dalam masalah khususnya pilpres ya, pileg juga sangat mungkin juga terjadi. Nah ini kan sangat membahayakan kepada substansi demokrasi itu, karena mereka seharusnya netral, dan itu adalah di dalam undang-undang politik tahun 2017, kemudian di dalam undang-undang ASN juga itu mereka harus netral, tidak boleh berpihak, karena kalau mereka berpihak itu adalah tidak ada pemilu yang jurdil yang menjadi hakikat daripada demokrasi itu. Nah Pak Anton ini mengamatin ya, ini kita akan sangat khawatir, belum tanggal 14 Februari fakta yang begitu keras itu terjadi, apalagi nanti gitu. Kalau sekarang aja itu sudah jelas-jelas terjadi, apalagi nanti bagaikan air bah yang terjadi pada tanggal 14 itu. Nah ini kita lihat, ini kok bisa kayak begini Pak Anton, apa yang sebenarnya sedang terjadi di kita ini? Ya, terima kasih Bang. Jadi gini, yang menjadi tantangan utama dalam sebuah negara demokrasi itu adalah memang aspek etik dan moralitas. Nah, ketika kepemimpinan sebuah negara, pemerintahan dalam sebuah negara demokrasi itu dia krisis atau deposit moralitas dan etiknya itu sangat sedikit, akhirnya bagi perjalanan negara demokrasi itu ya seperti yang saya tadi akan bisa dibawa ke kiri ke kanan secara bola-bola. Nah makanya dalam konsepsi bernegara itu ya seharusnya kan seperti saya tadi, konstitusi sudah ada, aturan sudah ada. Kalau dalam sisi pemerintahan sebenarnya semakin sedikit aturan hukum yang mengatur sebuah pemerintahan itu, berarti negara itu, pemerintahan itu semakin bagus. Karena cukup dengan etik, ya, etika, kalau dalam bahasa Jawanya toto kromo, kalau bahasa Minangnya sumpah, ya. Dengan itu aja dia bisa mengatur negara sebenarnya. Akhlak. Dia tidak perlu membuat aturan. Nah sepertinya contohnya misalnya sebuah, kan banyak sekali pemerintah kita sekarang ini pejabat terkait, oh itu biasa aja, nggak ada aturan hukum kok. Dan sekarang saya bertanya, kencing di depan masjid ada aturan hukum enggak? Kita makan cicak tengah malam ada aturan hukum kan? Nggak ada. Tapi itu kan ada etik di situ. Nah itu yang menurut saya dalam masalah kita, apalagi 9 tahun terakhir ini, di masyarakat kita tuh seakan dipaksa untuk melepaskan aspek-aspek moralitas etik itu. Nah sehingga ketika kita dalam perhelatan demokrasi sekarang, tanpa rasa malu, ya, seorang presiden berani mengatakan dia akan cawe-cawe, ya. Tanpa rasa malu, seorang ketua Mahkamah Konstitusi mengusulkan akhirnya dia nepotisme untuk meloloskan ponakannya. Tanpa rasa banyak nih kalau kita buka. Nah rasa malu kita ya, karena tidak ada lagi benteng etik di dalam moralitas menjalankan proses pemerintahan. Ini secara filosofis yang kita bahas. Nah, jantung itu. Nah, kekeringan ini yang luar biasa terjadi sekarang. Kalau dulu mohon maaf pemimpin Indonesia terdahulu, Pak Harto, Pak SBY, Pak Gus Dur, masih adalah himbauan-himbauan tentang keagamaan, spiritualisme, persatuan. Sekarang ada nggak kita mau keluar dari presiden? Terasa ada kekeringan di situ kan? Ada kekeringan spiritualitas, apalagi kita bicara etik dan segala macam. Dan menurut saya itulah tantangan terbesar bangsa kita ketika kita hadapkan ke kondisi pemilu dan pilpres ke depan. Karena pemilu pilpres ke depan ini adalah perebutan kekuasaan kita.
sedangkan presiden sekarang sudah di akhir masa jabatan. Nah, kemarin muncul secara teori Maslow itu puncak piramida itu kan di atas itu kan ambisi manusia itu adalah mendapatkan kendali dan power. Nah, mohon maaf, banyak orang-orang sudah menjabat, udah kaya raya, tapi dia tetap ingin mengendali. Ini mau mudahan teorinya, Zat. Nah, inilah akhirnya yang sekarang nggak rela, mungkin saya lihat ada ketidakikhlasan untuk melepaskan jabatannya. Jadi presiden itu ternyata enak, Zat. Dengan kekuasaan itu enak. Dilayani fasilitas, keluar di televisi, semuanya apapun bisa. Jadi itulah basis, makanya muncullah upaya-upaya indikasi atau patut diduga kata Ustaz tadi itu, orang akan melakukan apa saja supaya dia tetap memperoleh kekuasaan. Nah, di pondasi ini dulu yang kita bahas. Kenapa ada upaya kecurangan, ada upaya manipulatif, ya karena dia ingin tetap mempertahankan dari kekuasaannya. Ini pemirsa menjadi sangat menarik sekali ya. Bahkan esensi daripada risalah kenabian nubuwah itu juga adalah untuk akhlak tadi itu kan, untuk perbaikan. Nah, tapi di sini Pak Dr. Anton ya, ini kan kita bicara satu sisi politik yang di situ banyak sekali ya syahwat kekuasaan ya kan. Yang baik pun kadang-kadang dia bisa terwarnai oleh keburukan begitu. Yang buruk apalagi. Tapi tentu ada juga politisi-politisi Muslim bahkan di negara ini sebagai contoh Pak Agus Salim dulu, ya Hamka, masih banyak ya. Bahkan yang sekarang hidup pun sebenarnya masih ada. Nah, tapi kan ini gelombang syahwat kekuasaan dengan sistem yang neoliberal yang masuk mewarnai konteks sosial politik kita, sistemnya yang sudah juga mengarahkan bahkan untuk rusak dengan persyaratan administratif dengan lain sebagainya. Kemudian Pak Anton mengangkat satu nilai filosofis yang begitu agung. Ini kita bicara tentang etika dan moralitas di dalam konteks persaingan politik yang tadi penuh kecurangan. Nah, ini bagaimana supaya gagasan yang mulia Adi Luhung ini ya, luhur ini mampu memenangkan gitu, terbentuk dalam satu sistem untuk paling enggak ya berkompetisi lah dengan sistem yang sekarang ini kan ugal-ugalan juga sepertinya ya, artinya sekarang saya nggak tahu, agak beda lagi dengan 2019. Pokoknya kayak pemimpin itu ukurannya bukan lagi etika moralitas, joget-joget mungkin ya. Udah itu apa lagi dengan gambar-gambar yang sederhana. Nah, ini mengangkat ide etik dan moralitas adalah jantung dalam tetap idenya. Ini bagaimana Pak Anton supaya gagasan ini semakin menguat? Jadi gini Pak, apa yang terjadi di Indonesia, di politik domestik, politik lokal Indonesia ini tidak bisa lepas dari pengaruh politik global dan regional. Artinya kita tadi sebelumnya kita bahas, negara kita ini kan masa depan dunia itu ada di Indonesia. Ada 3 krisis besar yang diperkirakan akan terjadi di masa depan. Itu Indonesia punya itu semua, krisis energi, krisis air, dan krisis pangan. Artinya Indonesia ini menjadi rebutan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Ini sudah kodrat. Nah, artinya juga pasti negara-negara luar akan berlomba-lomba bagaimana dia menguasai Indonesia. Menguasai Indonesia dengan secara militer mereka berdua kali, Pak. Makanya dalam konsepsi lemah nasib perang itu tidak hanya simetris tapi asimetris. Tidak hanya perang fisik melalui invasi tapi juga perang melalui ideologi, perang agama, kebudayaan, dan politik dan legislasi. Nah, jadi berbagai cara negara-negara luar itu mungkin. Nah, Pak Gatot pernah membahas istilahnya proxy war. Ya, untuk mengasosiasi negara itu dia nggak perlu lagi senjata, dia kirim para agen-agen, dia kirim pengusaha-pengusaha, dia infiltrasi, dia dekati, bisa ditemukan dia supporting para politisi, dia supporting para pejabat eksekutif, investor, dengan topeng investasi juga bisa mempengaruhi kebijakan politik kita sampai merancang aturan-aturan kita yang menguntungkannya. Nah, itu lazim dalam kompetisi global. Nah, tidak ada jaminan hal ini tidak terjadi di Indonesia. Nah, dalam perebutan dalam politik pemilu nanti, ini pasti segala kepentingan dunia memprotek Indonesia nih. Nih, kalau dia pasti tidak ada jaminan, ini tidak ada korelasinya dengan kekuatan yang ada di global. Jadi kita dia tahu Pak, Indonesia ini mayoritas Islam. Nah, mayoritas Islam ini kan bertentangan dengan yang berkuasa di secara elit global sekarang ini, secara ideologis. Makanya dia akan sulit menguasai selama Islam itu masih kental ada di dadanya.
Makanya banyak sekali program-program sekularisasi, liberalisasi di Indonesia ini untuk menjauhkan umat Islam itu dari agamanya. Supaya kalau dia jauh dari agamanya, dia akan mudah dikuasai. Nah, ini juga pengaruh sehingga ketika kenapa orang kehilangan moralitas, gak ada malu, karena sejarah belahan. Tadi kita bahas sejarah kita aja, Pak. Bagaimana kita mempunyai karakter. Sejarah itu sejak tahun 2008 pelajaran sejarah anak muda kita berarti ditiadakan. Sekarang pelajaran agama Islam hanya 2 jam per bulan. Memang secara sistematis ini tidak bergerak sendiri, Pak. Ini ada tangan-tangan invisible kan yang menggerakkannya, yang sehingga mendegradasi, melemahkan moralitas, sehingga kita masyarakat itu menjadi labil. Politisi kita, mohon maaf, tanpa kita sadari menjadi materialistis, hedonis, yang ada lagi dan mikir-mikir kepentingan. Nah, itu puncaknya adalah dengan terbentuknya sistem politik yang sangat liberal pasca amandemen ini. Kalau dulu kita masih ada kedaulatan di tangan rakyat, sekarang kedaulatan di tangan partai politik. Partai politiknya dengan sistem pemilihan langsung, Bang. Bayangin pemilihan langsung, seorang profesor, seorang jenderal dengan tukang becak itu sama suaranya, sehingga terjadi liberalisasi. Akhirnya siapa yang banyak uang itu yang menguasai suara. Nah, bagaimana? Nah, otomatis yang menjadi pejabat di legislatif adalah banyak para pedagang dong. Yang para aktivis kayak ustaz-ustaz nggak ada uang, susah dia untuk duduk. Akhirnya kalau udah pedagang yang banyak duduk di lembaga legislatif, ya dia menguasai kebijakan, mengarahkan birokrasi. Mana ada yang memikirkan bagaimana kemaslahatan bangsa. Sampai sekarang dengan sistem pemilu yang antah berantah ini, kan nggak ada ini. DPT aja bermasalah. Ya, tadi abang yang ahlinya tadi kan bilang kan, DPT bermasalah, PKPU kita untuk yang bayang hanya dengan nama dia bisa memilih tanpa ada, kalau dulu sampai ada 54 juta data bodoh, bagaimana kita memverifikasinya? Dulu 19 situngnya bermasalah, tidak ada penindakan, orang sampai meninggal 800 sampai 1000 orang juga tidak bermasalah. Ini kan konflik bermasalah. Nah, ada yang desain akibat krisis tadi, krisis moralitas, sehingga semuanya dihantam semua. Ya, kita selalu yang misalkan radikalisme, fundamentalisme, intoleransi itu selalu permasalahan kita nggak di situ. Permasalahan itu adalah kita digempur dengan pikiran-pikiran hedonisme, materialistis dan liberalisme tadi, sehingga kita menjauhkan nilai-nilai luhur bangsa kita dan nilai agama kita. Ini ya, kalau ini udah lepas selesai, Pak. Utsmani ini runtuh, Pak. Negara itu berapa pusat Utsmani itu runtuh ketika dia mengandalkan agamanya. Kita kan sedikit takut dibilang fundamental, takut bilang radikal, takut dicap politik identitas. Padahal itu adalah kekuatan utama umat Islam. Kayak politik identitas. Kalau orang nggak beridentitas, berarti dia komunis, ateis. Usul itu kekuatan. Nah, sekarang saya pertanyaannya, politik identitas ini laku nggak di Bali? Laku nggak di Papua? Kan nggak laku. Politik identitas ini hanya laku di kalau itu mayoritas Islam. Berarti tujuannya adalah untuk mendegradasi hegemoni dominasi umat Islam. Di Amerika pun politik identitas boleh-boleh aja, nggak ada sah-sah aja. Intoleransi dari demokrasi. Ya, intoleransi contohnya. Kita harus intoleransi dong, masa bagi agama kita bagi itu haram? Kok kita karena intoleransi kita makan? Justru itu adalah benteng akidah kita kan? Radikal. Kalau nggak ada radikalisme nggak mungkin ada resolusi sejak 10 November. Jadi otak kita dicuci. Begitu juga dengan pemilu ke depan, kita diajarkan pragmatis. Lihatlah semuanya pragmatis, sedikit uang. Nah, giroh itu, semangat itu sudah kita dijauhkan dari nilai perjuangan. Wajar umat Islam, ya kita selalu kalah berapa kali pasti. Nah inilah yang menurut saya yang menjalar ke hampir seluruh sendi-sendi bernegara kita. Yang parahnya adalah menjakiti para pengambil kebijakan. Kembali kita tadi kita hidup. Nah ini perbaikannya butuh waktu lama ini. Luar biasa ya. Ini dampak daripada krisis moralitas tadi itu semua jadi dihantamnya dulu pondasinya dulu. Sedangkan sumber dari argumentasinya nggak ada lah, sisi agama. Cuma kita menjauhi itu, kita kita tuh digempur soal agama itu menakutkan, monster. Nah ini kira-kira menurut pandangan saya. Ya betul sekali pemirsa. Jadi ini speechless juga ini ya, karena gelombang ini ibaratnya tsunami krisis moralitas ini sudah terjadi. Sementara solusi untuk itu, apalagi dalam momentum politik ini seperti nggak terlalu berbunyi ya, karena semuanya berbondong-bondong hanya mencari suara dan kekuasaan tanpa
kemudian betul-betul menghadirkan satu yang substansial ya. Ya seperti contoh Ustaz, Ya. tadi Bang Yani telepon saya bahas masalah penunjukan PJ kepala daerah. Ya. Dengan adanya diseragamkan aja ini udah jadi masalah. Aduh ada ini dan ini. Memang ini sebuah grand design. Sekarang ini ada PJ 278 kepala daerah yang ditunjuk. Saya ini dokter ilmu pemerintahan. Kita bahas itu di kampus ini sangat banyak. Ada 7 undang-undang dilanggar dari kebijakan ini. Dan 2 tahun PJ-nya. Ya, 2 tahun. PJ itu 6 bulan. Nah biasanya kalau PJ pun berarti itu dia 3 kewenangan dia tidak boleh dilaksanakan tentang kepegawaian, tentang aset dan tentang keuangan. Tapi sekarang hanya dengan surat edaran keluarkan permen semua selesai. Nah, PJ ini dia memperintir pasal 201 dari Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang ASN. Pasal 201 itu untuk menunjuk pejabat utama oke, tapi tidak untuk kepala daerah. Karena kita mengadopsi azas otonomi daerah. Otonomi daerah kepala daerah itu hanya 2, administratif dan otonomi daerah. Kalau administratif dia nggak ada DPRD. Artinya ini yang saya sayangkan kepada partai politik kok diam. Seharusnya yang menunjuk 278 kepala daerah ini adalah para partai politik. Tidak melalui langsung tapi melalui pemilihan di DPRD. Jadi kan tidak ditunjuk hanya yang balik lagi ditunjukkan oleh kalau wali kota, mendagri gubernur, presiden. Ya sama aja bohong. Akhirnya terjadilah yang terjadi di Sorong, ada perjanjian. Lu jadi PJ dengan presiden tertentu. Ya arahnya ke sana dong. Artinya itulah. Nah saya herannya kemana DPRD kita? Kemana para akademisi kita? Gitu. Melihat ini dengan begitu terang benderang dengan telanjang ini dilanggar kok pada diam. Dan ini semakin menambah kekhawatiran. Ibaratnya yang sudah jelas-jelas saja itu terjadi pembiaran, bagaimana menuju pada tanggal 14? Nah sekarang saya tanya Ustaz, saya tanya seandainya Presiden merintahkan KPUD menetapkan salah satu paslon, misalnya Prabowo Gibran, jadikan saat di Presiden, siapa yang mau lawan? Ada nggak? Kalau usah ada pemilu, uang rakyat habis-habis, tetapkan aja. Bisa? Siapa yang mau lawan? Semua kekuatan media konsolidasi. Tapi kemarin yang waktu 3 periode atau perpanjangan atau apa, ada perlawanan sehingga itu tidak berhasil juga. Yang mana? Yang untuk Nah, yang kondisi sekarang, kemarin kan dia masih kompak nih kan dengan sebelah ya. Sekarang dia kan semakin membabi buta saja. Udah meski membabi buta. Ya, mungkin dengan seperti nah, begitu kuatnya dia, dan begitu kita ini diam, tak kena sihir apa nggak tahu nih. Kalau saya udah masuk bicara saya untuk menyuarakan kebenarannya. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, kenapa mereka kekuasaan semakin karena kekuatan sipil sesuai kita rapuh saja. Nah, akademi kita cuma takut. Kan ada istilah lurah kepala desa takut sama camat takut pada wali kota bupati, bupati takut pada gubernur, takut pada presiden kan takut diganti. Nah ini nggak ada selain itu perputaran. Kalau dulu budayanya Julius Caesar untuk menaklukkan itunya panem et kaket kes. Panem itu artinya adalah roti, et kaket kes dengan sirkus hiburan. Jadi kasih rakyat itu dialihkan dengan sesuatu ya kayak sekarang juga ibaratnya bantuan-bantuan yang berupa roti tadi materi, kemudian hiburan yang tadi buat senang-senang begitu. Penuh dengan sasar manipulatif. Nah, karena kitab mereka itu sudah namanya kitab logical fallacy, Ustaz pernah baca? Iya. Itu bahaya itu, Ustaz. Penuh dengan trik-trik manipulatif yang sangat menyesatkan. Jadi pemirsa ini luar biasa ya persoalan yang sedang terjadi dan luar biasa juga kalau rakyat tidak menyadari. Iya. Atau kalau menyadari tidak menyadari atau dia sudah berdamai dengan penderitaannya. Ini bahaya ini kan. Nah, tugas kita lah menyadarkan. Saya yakin. Seolah masih banyak. Maka ini adalah momentum yang sangat penting sekali 2 bulan ke depan pemirsa. Ya. Maka ada yang melihat ini jangan berhenti. Ya. Silakan sebarkan apa yang kita bicarakan ini Pak Anton ya. Biar masyarakat semakin menyadari. Kadang-kadang ada yang belum ngeh, mungkin tahu tapi belum ngeh. Nah kalau dia pun ngeh, kadang dia belum bergerak juga secara maksimal gitu. Ada tantangan, ada apa, malas ya. Saling menunggu, menganggap ini adalah permasalahan sektoral. Padahal ini tanggung jawab kita bersama. Dan ini sangat merusak kepada anak cucu kita nanti. Kepada kita sekarang. Iya. Terima kasih Pak Anton Permana. Ada closing? Tidak ada. Ya, silakan ada closing statement pada pemirsa Masyumi TV. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi apapun itu kondisi kita seperti ini adalah bangsa kita.
ini kita mendapatkan amanah dari pendahulu kita. Nah, nanti dia kira kita pasti akan ditanya nih, apa yang kita lakukan. Saya tetap optimis, karena kalau Allah itu bilang, kemenangan itu kan juga tidak dari orang banyak, tapi dari orang-orang yang sedikit. Ini jadikan ini ladang ibadah kita, amal kita semua, kita berikan penyadaran kepada masyarakat. Momentum pemilu ke depan ini bukan pemilu kacang-kacangan, tapi ini adalah penentu nasib anak cucu kita ke depan. Kalau kita masih lengah, kita masih terlena, kita bisa dibodohi dengan uang 50.000, 100.000, kita masih mau dibodohi, menggadaikan apa kita. Nah, saya terakhir ingat sebuah video yang viral dari Sarukan. Kita kadang-kadang beli goreng, kita banyak protes. Kita beli buku, kita lihat, atau beli apapun kita protes, kita banyak kali. Tapi kenapa untuk sesuatu yang masa depan kita situ dipertaruhkan dalam memilih, kok kita gampang-gampang saja? Padahal yang akan kita pilih nanti itulah yang akan memimpin seluruh kewenangan kekuasaan negara ini ada dia. Baik dia, ya baik kita. Buruk kita, ya kita yang sengsara. Nah ini kita ingatkan semua masyarakat kita, hati-hati pilihlah pemimpin yang memang gunakan hati nurani. Ya. Nurani, insya Allah kita juga berdoa supaya pemilu dan pilpres ke depan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa. Insya Allah. Terima kasih Pak Anton. Pemirsa, jika Anda tidak bergerak dan tidak menggerakkan orang dengan masalah yang begitu besar terjadi pada negara bangsa, ini adalah kita keliru. Anda keliru, kita keliru. Jadi kita semua harus bergerak, Pak Anton ya, bergotong royong untuk menggunakan momentum pemilu yang 2 bulan lagi insya Allah akan terjadi pada kita semua. Terima kasih Pak Anton. Pemirsa sekalian, jangan lupa share, sebarkan ini biar rakyat semakin menyadari apa yang barusan kita bahas di acara yang penting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.